warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kesehatan kepada kita untuk berkumpul pada hari ini. Dan juga kita panjatkan juga puji syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Sani Nugraha. Saya Alexander Arifan. Saya Tiara Ariandi. Saya Arya Permana. Oke, dan sekarang kita mulai ya dari yang pertama yaitu pengertian manusia. Pengertian manusia secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens Latin, yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, genus atau sebuah individu. Secara biologis, manusia diartikan sebagai sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Adapun pengertian pendidikan, pendidikan adalah humanisasi, upaya memanusiakan manusia, yaitu suatu upaya dalam rangka membantu manusia peserta didik agar mampu hidup sesuai martabat kemanusiaannya. Pendidikan bersifat personalisasi atau individualisasi, yaitu bertujuan agar manusia menjadi pribadi atau individu yang mantap. Sementara itu, Tirta Harja dan Laszlo mengemukakan bahwa pendidikan mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak sebuah batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Adapun batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut. Batasan tersebut yang pertama yaitu pendidikan sebagai proses transformasi budaya, yaitu sebagai kegiatan pewarisan budaya dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Ada 3 bentuk transformasi, yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan, misalnya nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kurang cocok diperbaiki, misalnya tata cara pesta perkawinan, dan yang tidak cocok diganti, misalnya pendidikan seks yang dahulu dianggap tabu diganti dengan pendidikan seks melalui pendidikan normal. Dan yang kedua yaitu pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, yaitu sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah pada terbukanya kepribadian peserta didik. Sistematik disebabkan karena proses pendidikan berlangsung melalui tahap bersinambungan atau prosedural, dan sistematik disebabkan karena berlangsung dalam semua situasi di semua lingkungan yang saling mengisi, baik lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Dan yang ketiga ada pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, yaitu sebagai suatu kegiatan yang berencana untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan bangsa masing-masing. Bagi bangsa kita, hal ini bertujuan agar peserta didik tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mengikuti hukum dan pemerintahan itu dengan taat kepadanya. Yang keempat ada pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, yaitu sebagai suatu kegiatan yang membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal
kemampuan dan keterampilan untuk siap bekerja. Ya, dan hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang kelima adalah GPHN memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut. Pendidikan nasional yang berlatar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Lanjut, ada manusia dan pendidikan. Hubungan manusia dan pendidikan sangat erat karena mempunyai ikatan yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidupnya. Jadi kesimpulannya, manusia dan pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena memiliki ikatan yang begitu erat. Manusia adalah objek dalam melakukan pendidikan, dan pendidikan adalah salah satu hal yang dilakukan oleh manusia agar menjadi pribadi yang lebih baik. Terus belajar, jika kita belajar tentang hakikat manusia, maka akan menyempurnakan pendidikan kita. Dan jika kita belajar tentang hakikat pendidikan, maka akan menyempurnakan manusia. Dan yang dapat kami sampaikan, lanjut ke tanya jawab untuk rekan-rekan semua yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan Bertanya. Perkenalkan, nama saya Siska Agustina. Izin bertanya kepada rekan-rekan, bagaimana pendapat rekan-rekan jika manusia tidak ada hubungannya dengan yang namanya pendidikan, lebih tepatnya sebagai manusia tak berpendidikan, dan apa dampak bagi kedepannya? Terima kasih. Baik, izin menjawab dari Teh Siska. Jika manusia tidak berpendidikan, maka ekonomi terancam hancur. Selain itu, jika manusia tidak berpendidikan, maka mungkin saja teknologi tidak akan berkembang dan dunia tidak maju. Apakah cukup ya, Siska? Ya, cukup. Terima kasih. Bertanya Kang Teteh. Perkenalkan, nama saya Dian Girdani. Ingin bertanya, kan tadi GBHN memberikan batasan tentang pendidikan. Jadi apa sih yang dimaksud GBHN tersebut dan apa fungsi GBHN itu dalam ranah batasan pendidikan? Terima kasih. Ya, apa itu GBHN dan apa itu fungsinya? GBHN atau garis-garis besar haluan negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat serta menyeluruh dan terpadu. Dan fungsinya adalah mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam bentuk RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Setiawan. Ingin bertanya mengenai manusia dan pendidikan ya. Jadi yang akan saya tanyakan, bagaimana kehidupan manusia jika tanpa adanya pendidikan? Terima kasih. Pertanyaan dari kami pertanyaannya, bagaimana jika kehidupan tanpa adanya pendidikan? Tentunya kita akan pasti buta akan pengetahuannya. Kita akan susah untuk bertransaksi pada saat berwirausaha. Sudah pasti mereka lebih kesulitan dalam mengembangkan hal-hal yang diminatinya dengan tujuan untuk mendapatkan tingkat kehidupan yang lebih baik.
Karena pendidikan adalah bekal untuk mendorong semua hal yang didukung oleh seseorang dalam kehidupannya. Sehingga jika tanpa pendidikan, maka logikanya semua yang diimpikannya akan menjadi sangat sulit untuk didapatkan atau akan sangat mustahil untuk kita mencapai keberhasilan tersebut. Begitu kan Kak? Ya, terima kasih Bapak Arya, saya puas sekali. Izin bertanya kepada para pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Apriyadi Siri. Saya ingin bertanya tentang manusia di bidang pendidikan. Pertanyaan saya, mengapa manusia disebut sebagai pusat pendidikan? Itu saja, terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan dari saudara Apriyadi Siri. Pertanyaannya itu seperti mengapa manusia disebut sebagai pusat pendidikan. Manusia dikatakan sebagai makhluk pendidikan karena dia memiliki potensi seperti potensi akal, hati, jasmani, rohani, dan masih banyak lagi potensi yang bisa digapai oleh manusia tersebut. Terima kasih pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada para pemateri. Kan tadi pengertian pendidikan ada pendidikan adalah humanisasi atau upaya memanusiakan manusia. Bagaimana proses pendidikan memanusiakan manusia itu? Menurut Bapak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuni. Saya coba aja kalau dia akan Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yunisa ya. Yaitu pertanyaannya bagaimana proses pendidikan memanusiakan manusia. Itu adalah pendidikan yang memanusiakan manusia adalah pendidikan yang membantu mengembangkan dan mengarahkan potensi manusia atau peserta didik yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik dan menjadi manusia yang benar-benar manusia. Izin bertanya kepada para pemateri. Perkenalkan, nama saya Dr. Maulana Hasim. Menyambung dari pertanyaan dari Yunisa, kapan sih manusia itu dikatakan sebagai manusia secara utuhnya? Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan saudara Kang Nasri. Pertanyaannya seperti kapan manusia dikatakan sebagai manusia seutuhnya? Manusia dikatakan seutuhnya apabila manusia dalam kehidupannya sebagai pribadi utuh ditandai dengan adanya keserasian, keselarasan, keseimbangan jasmani dan rohani, serta adanya keseimbangan dalam pengembangan daya cipta, kognisi, rasa emosi, dan karsa koordinasi manusia. Terima kasih kepada pemateri. Izin bertanya ya, perkenalkan nama saya Dahlis Malik. Saya ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Dahlia. Pertanyaan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama yaitu mengikuti penataan, terus yang kedua bisa mengikuti kursus-kursus pendidikan, mengikuti atau memperbanyak membaca, mengadakan kunjungan ke sekolah lain atau bisa disebut studi komparatif ya, terus atau yang kelima mengadakan hubungan dengan wali siswa. Mungkin seperti itu. Ya. Izin bertanya pemateri. Perkenalkan, nama saya Dimas. Tentang pendidikan, kita tahu di Indonesia itu masih terbilang tertinggal ya daripada negara-negara maju, negara luar. Nah, yang saya mau tanyakan itu kenapa gitu negara Indonesia masih terbilang tertinggal dalam pendidikan. Izin menjawab dari pertanyaan dari Kang Dimas. Tadi pertanyaannya mengapa pendidikan di Indonesia masih tertinggal? Di sini
Pertanyaannya adalah bagaimana hakikat pendidikan bagi manusia. Hakikat pendidikan bagi manusia adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Di Indonesia, menginginkan pendidikan yang lebih baik, hal inilah yang melatar belakangi terjadinya pergantian kurikulum secara terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Muhammad Yusuf. Saya ingin bertanya kepada pemateri, bagaimana faktor-faktor penghambat dalam pendidikan tersebut? Penyampaiannya bagaimana dan penghambatnya bagaimana? Izin jawab pertanyaan dari Kang Robi. Faktor penghambatnya yaitu waktu, lingkungan, dan jumlah sifat peserta didik. Apakah cukup, Kang Robi? Izin menambahkan tentang pendapat pertanyaan dari Bapak Robi tentang pendidikan penghambat pendidikan kan. Di antaranya yang pertama adalah faktor kesejahteraan guru. Dimana di kalau bahasa Indonesia ini guru-gurunya diberikan tunjangan yang kumulatif atau memenuhi garis merah di atas garis kemiskinan, mungkin insya Allah pendidikan Indonesia akan maju. Karena memang suatu negara itu bisa dikatakan sejahtera kalau misalkan para guru itu sejahtera, bisa disebut juga seperti itu. Jadi misalkan guru memiliki kesenjangan yang sejahtera mulai dari gaji, terus dari kebutuhan dan papan, mungkin mereka akan fokus di mengajar dan fokus kembali mencari ilmu-ilmu untuk disampaikan kepada para muridnya. Izin bertanya kepada pemateri, apa hubungan pendidikan dengan pekerjaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Asri ya. Hubungan pendidikan dengan pekerjaan, itu kita tidak punya pekerjaan kalau kita tidak punya pendidikan, karena di negara kita untuk bekerja itu tidak cukup dengan prestasi atau apa ya, tapi melainkan dengan selembar kertas, ijazah atau apa. Kalau negara kita itu, apalagi orang dalam sangat mempengaruhi. Begitu, Asri. Siap. Ingin bertanya ke pemateri, bagaimana pendapat Anda tentang pendidikan yang belum menyeluruh di Indonesia? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Bagaimana pendapat Anda tentang pendidikan yang belum menyeluruh di Indonesia? Kalau menurut saya faktor utamanya yaitu penyebab dari kemiskinan ya, karena kemiskinan tersebut banyak anak-anak kecil di bawah umur lebih membantu